Jadi gini, eh, Saya naik ya. Naik ya. kalau pihak dari LM meminta tes DNA ulang, sekali lagi menurut saya permintaan itu nggak punya landasan hukum. Kenapa? Karena hasil tes DNA yang sudah dikeluarkan oleh Labdokes Mabes Polri itulah yang menjadi patokan oleh pihak Bareskrim. Kenapa? Pihak Bareskrim kan sudah menunjuk lembaga Dokes Mabes Polri sebagai lembaga yang mengambil tes DNA, yang memeriksa hasil tes DNA-nya dan kemudian yang mengumumkan hasil tes DNA-nya. Semua tahapan ini terkait dengan pengambilan cairan darah, pengambilan air liur, itu sesuai SOP dengan adanya surat pernyataan oleh kedua belah pihak, oleh Pak Ridwan Kamil bersedia diambil darahnya, kemudian oleh Lisa Mariana juga diambil darahnya. Nah, kemudian ini semuanya sudah dilakukan SOP. Kan gitu ya. Nah, kemudian sudah diumumkan oleh pihak Labdokes, secara resmi juga sudah diumumkan, hasilnya juga sudah disampaikan dengan metodologi yang juga sudah disampaikan. Lalu ini menjadi patokan kita oleh Pak Ridwan Kamil, patokannya ini. Kalau misalnya dia mengajukan tes DNA ulang, itu urusan dia pribadi, tidak melibatkan Pak Ridwan Kamil. Setahu kami yang namanya second opinion itu untuk penyakit. Kalau Mbak sakit perut, ya kan bisa saja second opinion untuk ke dokter lain. Ini tes DNA untuk hubungan biologis ayah dengan anak. Ini untuk melihat hubungan darah. Yang direkomendasi oleh penyidik Mabes Polri adalah Labdokes Polri untuk mengambil itu. Dan Labdokes Mabes Polri, sepengetahuan kami, itu laboratoriumnya berstandar internasional. Ada sertifikasi internasional. Itu juga masuk dalam lembaga akreditasi laboratorium internasional juga. Dan lalu apa yang mau dilakukan tes DNA gitu loh. Jadi yang mananya yang tidak sesuai dengan standar profesi, mananya gitu loh. Lalu apa alasannya? Kan nggak ada alasannya sama sekali. Hanya meminta, ya bagi kami sekali lagi, itu urusan dari mereka, tidak ada kaitannya dengan Pak Ridwan Kamil, karena kita tunduk kepada aturan hukum. Kira-kira begitu. Berarti bisa dibilang menyayangkan ya ketika akan mengajukan ulang tes DNA. Ya bukan menyayangkan, ya kami tolak gitu loh. Ya itu kalau dia untuk sengaja, bagi kami sebetulnya hanya ngulur-ngulur waktu saja itu, cari sensasi aja itu. Ya apa urusannya dengan tes DNA ulang di rumah sakit di Mount Elizabeth, kemudian dari mana lagi itu, mau kemana aja nggak ada urusannya gitu. Kita kan berpatoknya kepada apa yang sudah dikeluarkan oleh Labdokes Mabes Polri, itu patokan paling utama, nggak ada yang lainnya gitu loh. Itu clear. Ini mungkin masalah kecurigaan dari pihak dia aja. Ini mungkin ya Bang, dia takut ada kecurangan. Tidak ada kecurangan sama sekali, tidak ada rekayasa sama sekali. Kalau kecurangan apa? Kalau rekayasa di mana? Enggak ada. Ini hanya cari sensasi saja. Cari sensasi dan ngulur-ngulur waktu saja menurut saya sekali lagi ya. Kenapa? Dari awal kan sudah kita sampaikan dan dari teman-teman dari pihak pengacara mereka pun sudah menghormati itu. Lalu sekarang LM meminta tes DNA ulang, ya apa landasan hukumnya gitu loh? Nggak ada sama sekali gitu. Sekali aja cukup. Sekali aja cukup. Kenapa? Karena itu sudah dilakukan dengan standar internasional gitu loh. Atau mungkin ketakutannya Lisa untuk ketahuan dia atau seperti apa? Gimana? Saya tidak mau berspekulasi apapun terkait dengan motifnya. Dia pergi ke sana motifnya apa, hanya dia yang tahu. Kayak gitu ya. Ya, dia motifnya untuk melakukan tes DNA ulang, sekali lagi kita tidak tahu apa motifnya. Tapi hormatin putusan atau hasil pemeriksaan tes DNA. Kan teman-teman kan tahu. Berbulan-bulan yang lalu selalu menyatakan bahwa Pak
Pak RK siap nggak untuk tes DNA? Kan ditantang kan. Kita siap untuk lakukan tes DNA dan sudah dilakukan untuk itu gitu loh. Jadi ya selesai gitu. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Bang, Lisa mungkin pede mengakui anaknya Pak RK karena Pak RK pernah menafkahi ya. Gini Apalagi sekali kemarin ada lagi, statementnya menerima sekali uang. lagi bahwa subjektivitas ini kan subjektivitas orang kan saya tidak mau flashback ke belakang lagi. Oke. Kenapa? Karena hasil sudah keluar, hasil tes DNA sudah ada bahwa kalau dia yakin kan orang tidak bisa yakin dengan pikirannya sendiri. Kalau orang yakin dengan pikirannya sendiri, ini rusak dunia gitu loh. Yakin dengan apa yang ada dalam pikirannya, yakin dengan apa yang ada dalam otaknya. Tapi fakta ilmiahnya nggak seperti itu. Kan subjektivitas. Subjektivitas lahir dari mana? Dari pikirannya. Pikirannya mungkin ya dia merasa kan hanya motifnya hanya dia yang tahu kan gitu. Dari awal kan sudah disampaikan motifnya ini apa sih kan begitu. Makanya saya sekali lagi tidak mau flashback ke belakang lagi, tapi intinya bahwa apa yang diminta untuk tes DNA ulang di Singapura itu urusan dia pribadi, tidak ada kaitannya dengan Pak Ridwan Kamil karena Pak Ridwan Kamil tunduk kepada hasil yang sudah dipublikasi oleh Labdokes Mabes Polri. Gitu. Tapi berarti itu udah urusan pribadi. Kalau misalkan nantinya kan tadi kan udah diajuin tuh form untuk tes DNA lagi di itu dan sudah diterima sama Mabes gitu, dan kalau misalkan nanti proses itu diiyakan dan DNA lagi dilakukan, Pak Ridwan Kamil mungkin siap atau enggak sih Bang? Dia akan seperti apa nih? Maksudnya kalau saya terima hasil itunya gitu, hasil Kan DNA. sekali lagi patokan dari Bareskrim itu adalah lembaga yang dia tunjuk Ya. untuk melaksanakan dari proses pengambilan hasil tes DNA tersebut. Apa tuh? Laboratorium Dokes Mabes Polri. Hasilnya sudah ada sama mereka. Itu yang menjadi patokan. Kami pun patokannya itu. Kenapa? Karena itu lembaga resmi. Kan gitu. Jadi kalau misalnya dia sendiri pergi ke sana, ya itu urusan dia. Ya dia tinggal mau kemana, mau Singapura, mau ke Malaysia, itu urusan dia pribadi, nggak ada kaitannya. Jadi jangan ditarik-tarik Pak Ridwan Kamil urusan mau ikut ke sana, nggak ada gitu loh. Ya kita kan harus tunduk kepada aturan gitu loh. Masa kita disuruh untuk melawan hukum, dipaksa untuk ikut, siapa dia gitu loh. Kalau tapi kan katanya di tuntutan di Pengadilan Negeri Bandung juga memasukkan unsur untuk tes DNA juga Bang, apa benar? Nah juga? kan begini, mereka kan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Ya. Ada berapa tuntutannya? Meminta tes DNA, kan begitu. Kemudian meminta anaknya dinafkahi. Pakai logika deh, kan gitu. Memenuhi unsur nggak perbuatan melawan hukumnya? Kenapa? Hasil tesnya sudah keluar, yang menyatakan bahwa Zelina Azura bukan anak biologis dari Ridwan Kamil, tapi anak biologis dari Lisa Mariana. Nah, kami menganggap gugatannya yang ada di Pengadilan Negeri Bandung ke depan, karena kan eksepsinya kompetensi absolutnya kan ditolak, artinya berlanjut di Pengadilan Negeri Bandung. Tentu sekali lagi, kami kan akan menyampaikan bukti. Salah satu buktinya apa? Ya apa yang disampaikan Bareskrim, bahwa itu bukan anaknya Ridwan Kamil, tidak identik. Nah, itu sudah menjadi fakta ilmiah yang secara hukum ya sangat luar biasa dan menggugurkan, menurut kami sekali lagi, pandangan kami, hukum kami pasti menggugurkan gugatannya. Kenapa? Karena dia harus membuktikannya dong. Sekarang udah nggak terbukti, kan gitu. Kemudian gugatan rekonvensi yang kami sampaikan terkait adanya pencemaran nama baik terbukti. Kenapa? Sudah ada hasil tes DNA. Nah itu jadi sesimpel itu sebetulnya kasus ini Mas. Nggak terlalu ribet-ribet sebetulnya kasus ini. Hanya kadang-kadang ya diputar-putar aja nih kawan-kawan ini. Artinya ada tindakan dari RK sendiri nggak sih untuk itu balik lagi, artinya karena kan pencemaran nama baik. Nah kan Pak RK kan sudah mengajukan gugatan rekonvensi atas gugatan dia di Pengadilan Negeri Bandung. Gugatan rekonvensi itu kan sudah kita sampaikan, sudah kita publikasi ke teman-teman kemarin. Ya kita minta ya ganti rugi, kan sudah kita sampaikan. Kemudian ada juga permintaan di dalam gugatan tersebut juga ada. Jadi semuanya sudah kita sampaikan. Nanti
gugatan dari PMH yang dilayangkan oleh Lisa Mariana, silakan dia buktikan. Gugatan rekonvensi yang kami sampaikan, ya kami akan buktikan kebenarannya. Gugatan intervensi dari pihak Revalino, dia akan buktikan bahwa dia adalah misalnya sebagai ayah biologis. Ya kita kan nggak tahu, biar nanti majelis hakim yang memutuskan seperti apa. Kan keputusan majelis hakim nanti ke depan, ya kita tunggu seperti apa nanti. Nanti kan berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan saksi-saksi yang diperiksa, ya berdasarkan argumentasi-argumentasi secara hukum, ya nanti tinggal kita lihat ke depan. Putusan dari pengadilan negeri seperti apa, menolak atau menerima, itu. Intinya Pak RK tidak akan mau tes DNA di Singapura. Sudah pasti. Kenapa? Karena tidak ada landasan hukumnya. Ya. Yang kedua, kami tunduk kepada aturan hukum bahwa tes DNA yang dilakukan Mabes Polri itu adalah final, mengikat dan sah secara hukum. Gitu ya. Bang, secara aturan boleh tidak Bang kalau si LM itu mengajukan 2 kali ke Mabes untuk tes DNA lagi? Kalau secara aturan Bang? Tidak ada aturannya. Oh, tidak ada aturan. Tidak ada aturannya. Berarti cuma sekali doang. Bang. Tes DNA itu kan hanya dilakukan sekali. Tidak ada di aturan bahwa tes DNA bisa dilakukan berulang-ulang kali. Tidak ada. Jangan karena memuaskan nafsu seseorang, kan gitu ya. Karena merasa secara pribadi, subjektivitas, bahwa itu nggak begitu. Lalu minta tes DNA ulang. Ya nggak begitu. Nggak ada aturannya. Aturannya sesuai dengan SOP sudah dilakukan, hasilnya keluar, itu yang menjadi patokan. Jadi jangan dikira ada tes DNA ulang, lalu salahnya di mana? Kan tanyanya salahnya di mana? Jadi di tes Mabes ditanyakan. Iya dong. Salahnya di mana? Nggak ada salahnya. Ini kan sudah sesuai. Tes DNA itu hasilnya 99,99%. 0,1%. Kenapa nggak 100%? Di mana-mana, Mbak, yang namanya tes DNA itu 99,9%. Karena sepengetahuan saya, yang saya baca di literatur, bahwa tes DNA itu dilakukan di minimal 23 kromosom karena sesuai dengan jumlah pasang kromosom manusia. Dan itu sesuai dengan standar Interpol dunia. Jadi mereka lakukan itu pun ketika hasil pemeriksaan yang kami cek, kodenya itu memang lebih dari 23 gitu kromosomnya gitu. Kan ada kode-kodenya. Makanya Lisa Mariana harus hadir untuk melihat hasil pemeriksaannya. Kan kode-kodenya ada berapa kromosom dan segala macam. Bisa dihitung, kelompok-kelompok bisa dihitung. Dan itu sesuai dengan jumlah kromosom dari manusia sendiri. Kan manusia itu punya, ya saya jadi paham jadinya kan begitu. 23 jumlah kromosom pasang manusia. Ya, itu yang diteliti gitu loh. Dan itu akurat gitu loh. Jadi second opinion itu sepengetahuan kami itu tentang penyakit. Kalau Mas penyakit perut, ya kan tuh diare, nggak sembuh seminggu di rumah sakit A misalnya, kira-kira bisa nggak ke rumah sakit B untuk second opinion karena penyakit? Ya. Boleh dong. Tapi kalau tes DNA, ini kan karena ini proses penyidikan loh Mas. Ini proses penyidikan, ini harus dipahami nih. Ini proses penyidikan dalam rangka adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Makanya pihak Bareskrim itu hati-hati menunjuk lembaga yang independen, lembaga yang punya akreditasi internasional. Apa itu? Labdokes Mabes Polri. Gitu loh kira-kira. Gitu ya.